warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Kami dari Ilmu Kelautan B akan menjelaskan tentang instrumen meteorologi dan klimatologi. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Freddy Watairo dan rekan saya. Lebih Kevin Iskandar. Oke, kita next ya. Nah, kalau bisa dilihat teman-temannya, ini ada beberapa instrumentasi yang ada di gambar sebelah kanan. Ini apa aja nih teman-teman? Nah, kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelumnya nih teman-teman, sebenarnya itu apa sih instrumentasi? Nah, instrumentasi ini adalah ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan pengukuran dan pengendalian atau kontrol variabel proses untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan dalam cakupan dan bidangnya. Tapi ada yang beranggapan bahwa instrumentasi ini alat bantu yang dipilih karena dapat membantu untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan agar lebih sistematis dan lebih mudah dalam melakukan suatu penelitian ilmiah. Gitu. Mangga, Elbi, bisa dilanjut. Nah, selanjutnya ini ada fungsi dari instrumentasi itu sendiri. Yang pertama itu adalah sebagai alat pengukuran, di mana fungsi instrumentasi ini digunakan untuk melakukan suatu pengukuran terhadap fenomena alam, yaitu cuaca dan iklim. Lalu yang kedua ada alat analisis. Nah, instrumentasi ini digunakan untuk menganalisis data dari peristiwa cuaca dan iklim. Lalu ada juga alat kendali, digunakan untuk mengendalikan dan mengantisipasi terjadinya fenomena cuaca dan iklim. Nah, mengendalikan di sini bukan berarti bahwa kita yang menggunakan instrumen ini memiliki kontrol penuh terhadap fenomena cuaca dan iklim, tapi lebih ke penanggulangan dan bagaimana cara mengatasi atau mengurangi kejadian yang tidak diinginkan akibat fenomena cuaca dan iklim itu sendiri. Lalu yang keempat ada alat perekam, di mana si instrumen ini digunakan untuk merecord atau mendata atau merekam setiap data yang diperoleh dari jangka waktu tertentu. Oke, kita lanjut untuk penjelasan instrumen ya teman-teman. Nah, berikutnya ini yang pertama ada namanya termometer nih. Dan mungkin teman-teman pasti udah tahu ya termometer itu gunanya untuk apa. Termometer kan untuk mengukur suhu. Tapi termometer di sini nggak cuma untuk mengukur suhu dari suatu ruangan tertentu, tapi instrumen kali ini mengukur secara khusus nih suhu yang sesuai dengan materi dan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ini adalah termometer apung. Termometer apung itu gambarnya nomor 1 ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mengukur suhu di permukaan air. Termometer ini diletakkan dan mengapung di atas permukaan air. Nah, termometer ini berbentuk U ya teman-teman, itu yang ada di tengah ya. Terus dipasang 2 alat apung di kedua sisinya agar bisa mengapung tentunya ya. Itu termometer ini berisikan air raksa dan alkohol. Nah, rentang pengukuran berkisar antara negatif 30 derajat sampai 50 derajat dengan ketelitian 0,5 derajat Celcius. Nah, berdasarkan waktu pengukurannya, termometer ini terdiri atas 2 macam termometer. Yang pertama itu termometer maksimum dan termometer minimum. Nah, yang pertama nih, termometer maksimum itu untuk mengukur suhu tertinggi dari suatu perairan. Nah, biasanya ini termometer maksimum dilakukan pengamatan setiap pukul 12 siang atau pukul 7 di malam hari. Nah, yang berikutnya itu termometer minimum. Termometer ini mengukur suhu terendah dari suatu perairan. Nah, waktu pengamatannya itu biasa dilakukan di jam 12 pagi atau jam 00, lalu di pukul 7 di pagi hari. Nah, berikutnya nih, ada termometer tanah berumput. Itu gambarnya nomor 2 ya, teman-teman. Itu digunakan khusus untuk mengukur suhu di dalam tanah yang memiliki kondisi tanah yang berumput. Termometer ini juga biasanya memiliki prinsip hampir sama dengan termometer biasa. Hanya saja bentuk termometer dan panjang termometernya yang berbeda. Nah, pengukuran suhu tanah ini lebih teliti daripada suhu udara. Perubahannya lambat, sesuai dengan sifat kerapatannya yang lebih besar daripada udara. Yang ketiga ini adalah termometer tidak berumput. Itu yang di gambar nomor 3 ya, teman-teman. Seperti istilahnya, termometer ini digunakan untuk kontur tanah yang tidak berumput atau tanah gundul. Meskipun demikian, termometer ini bisa dianalisis datanya secara pasti. Nah, yang terakhir ini termometer minimum berumput.
Sebenarnya hampir sama sih prinsipnya. Termometer ini hanya saja dilakukan pengamatan pada saat suhu terendah di suatu daratan. Oke. Oke, selanjutnya ini ada barometer. Nah, barometer ini merupakan alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer dapat berubah seiring dengan perubahan ketinggian atmosfer. Oleh karena itu diperlukan adanya pengukuran. Nah, jenis barometer ini ada beberapa, yaitu merkuri, aneroid, digital, dan Bourdon tube barograph. Yang pertama ini ada barometer merkuri. Nah, barometer merkuri ini menggunakan merkuri yang diaplikasikan diseimbangkan oleh tekanan atmosfer sehingga dapat mengukur tekanan atmosfer secara tepat. Nah, barometer merkuri juga bervariasi tergantung cara pengukuran ketinggian kolom merkuri. Alasan mengapa merkuri digunakan dalam barometer ini adalah kepadatan merkuri menyebabkan kolom vertikal dari barometer dapat diukur. Nah, satuan yang digunakan ini diantara lain ada Pascal, milimeter merkuri, dan milibar. Note 1 milibar ini sama dengan 100 Pascal sama dengan 0,75 mm merkuri. Lalu selanjutnya ada barometer aneroid. Jenis ini banyak diaplikasikan pada instrumen portable dan altimeter pesawat terbang. Kelebihan yang dimiliki adalah ukurannya yang kecil. Biasanya barometer aneroid dikalibrasi dengan menggunakan barometer merkuri. Namun demikian, penggunaan barometer aneroid lebih umum daripada barometer merkuri. Cara kerja dari alat ini yaitu terdapat kapsul dengan dinding fleksibel yang dapat membelok seiring perubahan tekanan atmosfer yang ditunjukkan pada jarum mekanis sebagai penunjuk angka. Lalu selanjutnya adalah barometer digital. Nah, dengan barometer ini, perubahan tekanan atmosfer dari waktu ke waktu dapat dicatat dengan otomatis. Di beberapa jenisnya, barometer digital juga menampilkan ketinggian serta kelembapan udara yang ada di titik tersebut. Next. Oke, berikutnya ini ada namanya anemometer. Nah, anemometer ini digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Nah, anemometer ini adalah alat yang umum dalam stasiun cuaca karena pengukuran arah dan kecepatan angin merupakan hal yang mendasar. Anemometer mekanik pertama ini biasa ditemukan pada tahun 1450 dengan bentuk yang sangat sederhana, dengan baling sederhana yang bergerak karena pergerakan angin dan terus berkembang hingga saat ini. Anemometer ini ada beberapa banyak macam ya. Di antaranya ada dua. Ini ada namanya anemometer cup atau cangkir. Nah, terdiri dari beberapa cup atau cangkir 3 atau 4 yang dipasang horizontal dengan poros di tengahnya secara vertikal yang memungkinkan angin akan membuat cup-cup tersebut terdorong untuk berputar. Sehingga kecepatan angin diukur dari putaran poros dalam interval waktu tertentu. Namun, terdapat kekurangan dalam instrumen seperti ini, bahwa putaran cup ini tidak dapat mempresentasikan kecepatan aliran angin yang sebenarnya, karena ada beberapa faktor penghalang, seperti gesekan penghambat, turbulensi yang dihasilkan, serta tarikan berlawanan dari cup. Nah, yang selanjutnya ini ada anemometer baling-baling. Itu gambarnya di bawah ya, teman-teman. Nah, bentuknya alat ini kurang lebih seperti kincir angin, dengan baling-baling yang dipasang secara horizontal, sehingga dapat mengukur arah angin yang terjadi. Pengukuran arah dan kecepatan angin didapat dari baling-baling bersama dengan sumbu di mana kecepatan baling berasal dari putaran yang terjadi dan diubah menjadi kecepatan angin. Dari chip elektronik yang juga terpasangkan serta diketahui laju volumetrik dari luas penumpang yang ada. Oke, selanjutnya adalah hygrometer. Secara singkat, hygrometer ini digunakan untuk menentukan kelembapan atmosfer. Nah, kelembapan atmosfer yang dimaksud adalah kelembapan yang relative humidity. Nah, maksud dari relatif ini adalah persentase dari kelembapan udara, kelembapan mutlak, atau dari keduanya. Nah, untuk hygrometer jenis yang standar, alat ini hanya bisa digunakan untuk mengukur cuaca yang umum saja, yaitu kering dan basah. Sedangkan untuk jenis lainnya merupakan bagian dari humiditas, sebuah perangkat yang berkaitan dengan alat ukur kelembapan. Nah, hygrometer ini biasa digunakan untuk merapal cuaca di sekitar, mengetahui dan monitoring kelembapan laboratorium ketika penelitian, mengetahui kelembapan dari ruang penyimpanan seperti diletakkan di dalam box penyimpan barang, misal dry box atau penyimpanan kamera. Lalu juga berguna untuk dalam kegiatan pembuatan tanaman. Pada alat-alat atau produk elektronik ataupun barang tertentu, peletakan hygrometer ini bertujuan untuk mencegah munculnya jamur. Keberadaan jamur tentu akan membuat barang tersebut menjadi tidak awet dan cepat rusak. Nah, jadi untuk hygrometer ini
tidak hanya digunakan dalam situasi meteorologi dan juga klimatologi, tapi juga bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ada beberapa jenis juga. Yang pertama ini ada hygrometer logam atau kertas koil. Nah, hygrometer ini memiliki fungsi untuk menunjukkan indikasi yang cepat terhadap perubahan kelembapan. Digunakan metodenya ini menggunakan kertas koil. Kertas ini seringkali dipakai untuk perangkat yang terjangkau atau murah dengan operasi yang terbatas. Cara kerja alat ini adalah dengan mencari unit identik yang banyak ditunjukkan. Ini juga akan menunjukkan suatu perbedaan yang dapat dilihat dari persentase 10% atau lebih. Nah, kelembapan pada alat ini nantinya akan terserap oleh strip kertas gram. Kertas ini sudah diresapi dan juga menempel pada kumparan logam. Ini tentu akan menyebabkan perubahan bentuk yang dapat diketahui dengan mudah. Indikasi ideal akan terjadi jika terdapat perubahan panjang analog dengan termometer bimetal. Lalu yang kedua ada hygrometer rambut. Alat ini menggunakan prinsip muai panjang rambut, di mana rambut akan memanjang ketika kelembapan udara bertambah. Adapun rambut yang digunakan adalah rambut manusia atau kuda yang sudah dihilangkan lemaknya, yang kemudian dikaitkan dengan pengungkit yang dihubungkan dengan jarum yang menunjukkan kepada skala sehingga memperbesar perubahan skala dari perubahan kecil dari panjangnya rambut. Lalu yang ketiga ada hygrometer elektronik. Alat ini menggunakan dew point yang merupakan temperatur di mana sampel udara lembab atau uap air lainnya berada pada tekanan konstan mencapai saturasi uap air. Nah, berikutnya ini ada penakar hujan. Nah, penakar hujan ini digunakan untuk mengukur curah hujan ya, teman-teman. Nah, secara umum penakar hujan ini dikenal dengan dua jenis, yaitu penakar hujan otomatis atau Hellman, dan yang berikutnya penakar hujan observasi. Pertama ini penakar hujan jenis Hellman merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri untuk mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Alat ini digunakan pada stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu, walaupun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Alat ini memerlukan perawatan yang cukup intensif untuk menghindari kerusakan yang sering terjadi pada alat ini. Yang kedua adalah penakar hujan jenis observasi atau OBS. Nah, penakar hujan ini merupakan alat hujan yang mengukur tinggi hujan, seolah-olah air hujan yang jatuh ke tanah menumpuk ke atas merupakan itu kolom air. Air yang tertampung volumenya dibagi dengan luas corong penampung. Hasilnya adalah tinggi atau tebal, satuan yang dipakai adalah milimeter atau mm. Lalu selanjutnya ini ada aktinograf bimetal. Alat ini digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang kadang juga disebut sebagai mechanical piranograph. Alat ini mengukur total radiasi matahari langsung, radiasi matahari yang dipantulkan ke atmosfer, dan radiasi difusi dari langit dalam satu hari yang dapat dihitung. Nah, prinsip kerja alat ini yaitu dengan perbedaan temperatur antara dua strip paralel bimetal bercat hitam putih. Perbedaan temperatur terjadi karena radiasi matahari yang sampai ke bimetal bercat putih akan dipantulkan. Maka strip ini hanya respon terhadap temperatur ambang, sedangkan radiasi yang sampai ke bimetal hitam akan diserap atau diabsorpsi sehingga strip ini akan merespon terhadap temperatur ambang dan radiasi yang datang akibat terjadinya distorsi atau menggeliat terhadap strip bimetal putih. Nah, ada beberapa bagian yang perlu diketahui dari aktinograf, yaitu yang pertama sensor, terdiri dari masing-masing dua strip bimetal bercat putih dan hitam tadi. Yang kedua ada glass dome, yang ketiga ada plat pengatur bimetal, lalu mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock, pengatur level, kontainer silika gel, bagian dasar dan penutup atau cover. Nah, gimana teman-teman? Udah jelas kan instrumen-instrumen yang ada di meteorologi dan klimatologi? Nah, untuk itu sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.